Shalom, selamat malam, salam sehat, salam bahagia, dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat bertemu kembali di dalam rekoleksi virtual Soferdia IDJ dengan judul Bersaksi tentang Sang Terang dari segala penjuru bagi setiap orang dan mengambil tema untuk rekoleksi yang pertama pada malam hari ini yaitu mengenal Sang Terang. Puja dan puji syukur kepada Allah Tritunggal karena berkat Roh Kudus-Nya kita dituntun untuk dapat hadir mengikuti rekoleksi yang dibuat secara virtual ini. Sesuai rencana, rekoleksi akan diselenggarakan sebanyak 3 kali setiap hari Senin dengan mengambil tanggal 9 Juni hari ini, kemudian bulan depan tanggal 14 dan bulan Agustus tanggal 11 pada jam yang sama. Yang terhormat, Sekretaris Misi merangkap moderator Soferdia IDJ, Romo Immanuel Gracius Purwohartaka, SPD, dan yang kami hormati para Romo Pembina Soferdia Distrik, para Romo Pembina Soferdia Paroki, dan juga yang kami kasihi para anggota Soferdia IDJ yang berbahagia, yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di forum virtual ini guna mengikuti rekoleksi Soferdia. Dan tak lupa yang terhormat Romo Aurelius Patisoge SPD dari SVD Bible Center Batam. Sebelum acara rekoleksi ini dimulai, perkenankan saya Tatiana yang ditunjuk sebagai moderator untuk membacakan biodata atau biografi dari narasumber kita. Nama beliau adalah Romo Aurelius Patisoge SPD, yang kita kenal dengan Romo Aurel. Beliau dilahirkan di Adonara, Flores pada tanggal 29 Mei 1965. Baru saja berulang tahun ya Romo. Ya, Baru beberapa hari yang lalu. Selamat ulang tahun Romo. terima kasih. Sehat selalu. Sehat. Kemudian beliau ditahbiskan menjadi imam tanggal 29 September 1992. Dengan riwayat tugas tahun 1993 hingga sekarang, bertugas di Provinsi Jawa, yaitu Surabaya, Denpasar, dan saat ini di Batam. Kemudian tahun 2013 hingga sekarang, beliau bertugas sebagai Direktur SPD Bible Center Batam. Maka tepatlah kiranya jika saat ini beliau memberikan materi pada rekoleksi kita ini. Berikut kami bacakan susunan acara rekoleksi, yaitu yang pertama lagu Veni Creator, dilanjutkan dengan doa suku jam dan doa pembuka, kemudian penyampaian materi, tanya jawab, kemudian karena kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka setelah tanya jawab, mungkin ada kalimat singkat ringkasan dan peneguhan beberapa menit saja dari Romo Aurel. Kemudian dilanjutkan dengan doa 150 tahun SPD dan doa penduduk serikat, dan ditutup dengan berkat penutup dari Romo Grasi dan foto bersama. Baik, Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, momen rekoleksi ini adalah momen penuh rahmat untuk menyongsong 150 tahun SPD berkarya. Maka pada malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat SPD dengan spiritualitas dan karismanya. Supaya waktu yang singkat ini dapat kita gunakan semaksimal mungkin, maka mohon para petugas yang telah ditunjuk nanti untuk langsung menjalankan tugasnya sesuai urutan. Kita mulai rekoleksi ini secara berurutan, diawali dengan menyanyikan lagu Veni Creator, langsung dilanjutkan doa suku jam dan doa pembuka, kemudian pemaparan materi, doa 150 tahun SPD, doa pelindung serikat, dan berkat penutup. Kepada petugas yang sudah ditunjuk, waktu dan layar kami berikan. Baik, terima kasih Bu Tatiana. Romo, Bapak Ibu, saya akan memimpin lagu pembukaan. Creator
Spiritus, mentes tuorum visita, impleas superna gratia, que tu creasti pectora, qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone di transcultura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Hostem repelas longius, pacem que dones protinus, duclore sic te previo, fitemus omne noxium. Per te siamus da Patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui amor tuis, surrexit ad Paraclito, in seculorum saecula. Amin. Doa suku jam. Ya Allah, Engkaulah kebenaran abadi. Kami percaya kepadamu. Ya Allah, Engkaulah kekuatan dan keselamatan kami. Kami berharap kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Kami mengasihi Dikau dengan segenap hati. Engkau telah mengutus Sang Sabda sebagai penyelamat dunia. Satukanlah kami di dalam Dia, Penuhilah kami dengan roh putramu. agar kami memuliakan nama-Mu. Amin. Selamat malam, Pater, Bapa dan Ibu yang terkasih. Sebelum kita memulai rosari pada hari ini, marilah kita hening sejenak, menenangkan hati, dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, sumber segala kasih dan kebijaksanaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang telah mempertemukan kami dalam rekoleksi ini. Kami percaya perjumpaan ini bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana-Mu.
untuk membarui dan meneguhkan panggilan hidup kami sebagai bagian dari gereja-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Terangi hati dan budi kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita dan kesediaan untuk diubah. Berkatilah Pater Aurel, narasumber kami hari ini. Bimbinglah tutur katanya, agar setiap kata yang disampaikan menjadi sarana pewahyuan kasih dan kebenaran-Mu bagi kami semua. Berkatilah pula semua petugas dan peserta rekoleksi ini, agar kami dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian, keterbukaan, dan semangat persaudaraan dalam Kristus. Semoga rekoleksi ini menjadi momen pembaruan iman dan komitmen kami dalam mewartakan Injil di tengah dunia, terutama dalam semangat 150 tahun Serikat Sabda Allah. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam jumpa lagi dalam forum virtual ini. Tadi sudah disampaikan bahwa saya bertempat tinggal di Bible Center Batam. Tapi sekarang saya menyapa kalian semua dari Nemi, Italia. Masih sore di sini, baru sekitar jam 2 lewat. Dan sudah hangat sekarang sehingga tidak perlu lagi jaket tebal seperti bulan lalu. Nah, kita mengadakan sebuah rekoleksi virtual untuk menjadi bagian dari perayaan kita 150 tahun Kongregasi Serikat Sabda Allah. Saya ingin agar kita memusatkan perhatian pada tema yang diberikan kepada kita malam ini, yang dijabarkan dalam sub-sub tema. Saya jelaskan sedikit mengapa sampai demikian, supaya kita ada bayangan ke arah mana kita berjalan. Maka saya ingin mulai dulu share screen supaya teman-teman bisa mengikuti apa yang saya bicarakan pada malam ini. Baik. Rekoleksi ini bersaksi tentang terang. Bersaksi tentang sang terang dari segala penjuru bagi setiap orang, itu kita selenggarakan dalam rangka merayakan 150 tahun SVD, tepatnya nanti tanggal 8 September tahun ini. Nah, tapi perayaan-perayaan itu sudah terjadi di mana-mana. Nah, di misalnya beberapa gambar di sini saya munculkan untuk menunjukkan seperti apa perayaan itu di berbagai tempat, ya. Ada ziarah ke makam pendiri di style, ya, di kanan atas. Ini sarkofagus yang berisi jenazah Santo Anulus Jansen. Lalu ada perayaan paroki-paroki seperti di sini dari Papua New Guinea, lalu ini dari Meksiko. Lalu ada pertemuan-pertemuan para anggota SVD, SSPS, dan sebagainya. Ada juga perayaan di Ruteng, di Flores, di sini. Lalu ada juga simposium misi di Universitas Gregorianum beberapa waktu yang lalu. Nah, kita semua hendak berada di dalam kerangka perayaan ini. Untuk maksud itulah kita selenggarakan rekoleksi ini. Jadi sama-sama bersaksi tentang terang dari berbagai bangsa untuk semua orang. Ya. Nah, bagi kita ya SVD Esoverdia Jawa, kita juga menyelenggarakan acara perayaan ini
bentuknya adalah rekoleksi yang malam ini kita selenggarakan secara virtual. Dari tema pokok ini, bersaksi tentang Sang Terang, ya, kita melihat bahwa kuncinya adalah bersaksi dan Sang Terang. Maka kita perlu mendalami aspek-aspek yang berbicara tentang Sang Terang, sehingga kalau kita bersaksi tentang Sang Terang, kita tahu apa yang kita bicarakan, apa yang mau kita sampaikan. Maka saya menjabarkan tema itu dalam 3 subtema. Yang pertama, mengenal Sang Terang. Kita mesti mengenal siapa sesungguhnya Sang Terang, mengapa kita perlu mengenalnya dengan lebih mendalam, dan bagaimana caranya. Malam ini kita hanya cover yang ini. Kita hanya cover yang nomor 1 ini. Lalu nanti bulan depan kita akan menyentuh dikobarkan Sang Terang. Kalau sudah mengenal Sang Terang, kira-kira apa pengaruhnya bagi kita? Lalu bagaimana kita menanggapi perubahan itu, baik secara individu maupun secara komunitas, dalam hal ini adalah komunitas Soferdia. Lalu yang ketiga adalah membawa Sang Terang, ya. Jika Sang Terang bagi diriku, jika Sang Terang itu penting bagi diriku, apakah juga penting bagi sesamaku? Dan dengan cara apa saya membawa Sang Terang kepada mereka? Nah, kalau kita melihat 3 poin ini, sebetulnya itu dapat di apa ringkas menjadi cukup 3 kata, yakni iman, lalu spiritualitas, dan pelayanan. Ya, pertama, iman kita itu pada Sang Terang itu seperti apa? Lalu yang kedua, spiritualitas yang kita hayati agar terang itu ada di dalam diri kita itu seperti apa? Lalu yang ketiga itu pelayanan. Kalau kita memiliki Sang Terang, kita dikobarkan oleh Sang Terang, pelayanan apa yang kita buat supaya Sang Terang itu juga diterima, diimani, dicintai, dan diwartakan oleh sesama manusia di sekitar kita. Nah, untuk memberi inspirasi bagi kita, saya mengutip dari Injil Yohanes masing-masing ayat kunci yang akan menjadi sentral refleksi kita. Untuk pertemuan malam ini, pegangan kita ada pada Yohanes bab 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Lalu nanti pertemuan kedua, kita pegang ayat kuncinya adalah Yohanes 1 bab 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan akhirnya yang ketiga, membawa Sang Terang. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, untuk masuk ke dalam konteks lebih luas, mari kita mulai dengan membaca Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Silakan masing-masing orang membaca dari layarnya tanpa bersuara, dan biarkan hanya suara saya yang muncul di dalam layar Zoom supaya tidak banyak distorsi elektronik. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kasih karunia supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, Injil kesayangan semua orang SPD, dan itu menjadi spiritualitas dasar Arnoldus Jansen ketika mendirikan kongregasi Serikat Sabda Allah ini, itu juga hendaknya menjadi Injil yang rutin kita bacakan sebagai anggota Soferdia. Karena ini sebetulnya kita boleh sebut sebagai sebuah DNA spiritualitas yang kita hayati. Firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah dan firman itu bersama Allah, tapi firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itulah sang terang yang malam ini kita bahas. Nah, mari kita mulai dengan refleksi pertama malam ini, yakni mengenal sang terang. Dengan kutipan dasar, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Baik saudara-saudara, yang pertama sekali mari kita melihat bahwa di dalam sejarah keselamatan, terang itu sudah banyak dibicarakan. Siapa sesungguhnya sang terang? Nah, saya mengutip hanya 4 perikop dari 4 kitab yang berbeda untuk menunjukkan bahwa sang terang itu dibicarakan dalam sejarah keselamatan sejak pewahyuan Tuhan itu terjadi. Kita lihat misalnya Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 15. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu adalah malam. Nah, terang itu datang atas perintah siapa? Atas perintah Tuhan. Maka terang pertama yang menyinari bumi itu sebetulnya lahir dari kekuatan ilahi. Wujud terang yang kita alami sekarang adalah matahari. Satu bintang dalam galaksi kita, satu dari sekian banyak galaksi yang ada di semesta raya. Maka mungkin kita akan bertanya, kalau begitu terang yang sesungguhnya itu apa sungguh-sungguh berasal dari Tuhan? Karena matahari sebagai sebuah bintang sumber energi tetap ada sampai hari ini. Nah, bagi saya, ya, Ibu Agnes Erliana, tolong dia punya mouse, jangan terlalu banyak bergerak karena nanti dia menciptakan goresan-goresan di layar ya. Nah, kita menyadari bahwa terang yang pertama yang memberikan kita energi kekuatan di semesta raya ini, itu merupakan sebuah terang yang bersumber dari kekuatan ilahi. Nah, kekuatan ilahi itu memancar kemudian membentuk apa yang sekarang kita alami sebagai energi tata surya. Energi tata surya itu secara fisik. Tetapi sumber dari terang itu adalah sebuah dimensi ilahi yang lahir dari kepribadian Tuhan sendiri. Kutipan kedua dari Keluaran bab 3 ayat 2 sampai 5. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Dan kita tahu apa yang terjadi sesudah ini. Musa disuruh menanggalkan kasutnya, sepatunya, karena tempat yang dia pijaki adalah tempat yang suci. Nah, sekarang kita melihat, terang itu muncul dalam nyala api, tapi nyala api yang bukan nyala api fisik. Karena nyala api ini nyala api ilahi yang tidak membakar semak duri. Tetapi nyala api itu menjadi peringatan bagi Musa untuk tidak boleh mendekat. Dia harus menanggalkan sepatunya. Nanti kita akan lihat sejenak apa arti dari sini. Ya. Kutipan ketiga dari kitab Yesaya bab 42 ayat 3 sampai 4. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau pengharapan pengajarannya. Nah, sekarang kita lihat cahaya itu ternyata secara simbolis ditampilkan oleh Yesaya sebagai sumbu yang pudar nyalanya tetapi tidak dipadamkan. Ini yang penting. Pudar nyalanya tetapi tidak dipadamkan. Nah, kenapa tidak dipadamkan? Ya, nanti kita lihat. Yang keempat, maka Yesus dari Yohanes bab 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, di sini sudah terjadi bahwa terang yang pertama datang dalam sebuah energi tata surya yang kemudian muncul dalam api ilahi yang tidak membakar semak duri, yang kemudian oleh Yesaya dideskripsikan sebagai sumbu yang pudar nyalanya tetapi tidak dipadamkan. Sekarang ini ditampilkan oleh Yesus sendiri dalam sebuah simbolisasi tentang siapa dirinya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 4 kutipan ini saya pakai sebagai pegangan untuk berbicara malam ini, dan kita melihat kurang lebih diagramnya demikian. Dari Kejadian bab 1 sampai ayat 1 sampai 15, kita menemukan asal-usul terang. Terang itu tidak datang dari tempat lain tetapi dari Tuhan. Karena itu terang tidak bisa lain selain daripada kekuatan ilahi yang tampil bagi kita dalam sebuah energi fisik. Ya, terang itu datang dari Tuhan. Tapi terang yang dari Tuhan ini kan awalnya kan memberi kehidupan terutama bagi manusia pertama di dalam Taman Eden. Tetapi kemudian kan manusia itu berdosa. Lalu hukuman jatuh, pengembaraan berjalan, bangsa Israel turunan ada Abraham dipanggil, turunan Israel diperbudak di Mesir. Semua itu terjadi karena apa? Sebagai sebuah peringatan akan dosa. Maka terang sejati yang datang dari Tuhan itu tidak lagi terjangkau oleh manusia karena dihalangi oleh dosa. Jadi Musa diingatkan Tuhan untuk tidak mendekat dan harus membuka kasutnya. Itu adalah sebuah pesan simbolik bahwa kalau manusia tetap ada di dalam dosa, dia tidak akan layak untuk berada bersama terang yang datang dari Tuhan. Nah, tapi manusia kan walaupun berdosa, tapi cinta Tuhan itu kan tidak pernah selesai. Ya, cinta Tuhan itu selalu ada. Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya itu melalui nabi yang memberikan harapan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan itu kan tanda harapan. Walaupun kecil tapi selalu ada. Ingat ya, kegelapan itu orang katakan kegelapan sempurna akan menjadi tidak lagi sempurna ketika satu nyala kecil dari lilin yang paling kecil sekalipun. Itu sudah mengatakan bahwa gelap tidak lagi sempurna. Karena itu selalu ada harapan.
Dan pada akhirnya, ketika Yesus sendiri tampil, dia menyatakan bahwa dia adalah terang. Terang itu membawa keselamatan. Maka kita melihat bagaimana diagram itu berjalan. Dari yang ilahi masuk ke dalam manusia, memberikan pengharapan, disempurnakan oleh Yesus untuk kembali kepada Tuhan. Ya, maka kita menyadari bahwa terang yang kita bicarakan di sini sesungguhnya adalah pribadi ilahi. Bukan sekedar terang karena komitmen misi. Bukan sekedar terang karena aktivitas kita di dalam gereja, tetapi sebuah komitmen ilahi, pribadi ilahi. Nah, pribadi ilahi inilah yang kita dalami sebagai proses untuk mengenal sang terang yang ingin kita wartakan ini. Kita tahu pribadi ilahi tampil dalam 3 persona, yakni Bapa, lalu ada Putra, lalu ada Roh Kudus. Dan menurut surat pertama Yohanes, relasi di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah cinta. Ya. Nah, cinta yang menghubungkan pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini memberikan kepada kita ruang gerak untuk berkarya. Maka di sini saya dengan sengaja memberikan grafik yang bagian tengah, terdiri dari kotak-kotak kecil yang membahasakan setiap orang memiliki tempat dan peranan di dalam seluruh relasi cinta Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Jadi bisa lihat betapa kita yang manusia berdosa tetap diberi peluang oleh Tuhan untuk berpartisipasi di dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana kita mengenal Sang Terang? Ternyata usaha sekuat apapun kita lakukan, itu sebetulnya kita sebagai manusia tidak akan sanggup mengenal Sang Terang. Terang yang kita kenal itu harus datang dari inisiatif Tuhan. Tuhan membuka diri dulu, Tuhan menunjukkan siapa dia dulu, baru kita menyadari, oh ternyata ini terang sejati yang selama ini saya cari. Nah, bagaimana Tuhan menyatakan diri? Saya bagi dalam 3 kategori. Yang pertama, Tuhan menyatakan diri dengan cara menciptakan alam semesta. Ya, simbol kita dari sini adalah tebing dengan tanaman-tanaman. Ya, alam semesta. Dia menciptakan alam semesta dulu, mulai dari terang, lalu bumi beserta segala isinya, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Itu semua diciptakan. Tapi kemudian Tuhan menciptakan manusia. Wajah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Manusia adalah sosok yang membahasakan seperti inilah penampilan Tuhan kalau dia tampil secara ragawi. Ya, Tuhan menciptakan manusia. Karena itu manusia disebut sebagai mahkota ciptaan. Dan sesudah Tuhan menciptakan manusia, dia menyebutnya itu amat sangat baik. Tetapi manusia kan berdosa. Lalu datanglah Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam proses inkarnasi, yakni Tuhan menjadi manusia, lalu dia membentuk gereja yang menjadi medium atau menjadi instrumen untuk mewartakan keselamatan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sebuah karya keselamatan. Maka sesungguhnya, secara sederhana dapat kita katakan demikian. Mengenal Sang Terang itu berarti mengenal cinta. Dan mengenal cinta itu berarti mengenal hakikat Bapa, hakikat Putra, dan hakikat Roh Kudus. Dan kalau kita ingin mendalami hakikat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, cukup bercermin pada 3 elemen ini. Mengenal alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengenal dan menghargai manusia sebagai gambaran pribadi Tuhan. Lalu yang ketiga, mengimani inkarnasi dan pelayanan gereja sebagai keterlibatan Tuhan di dalam hidup manusia untuk kembali memulihkan martabat manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Ya, saya harap sampai di sini ada sedikit gambaran, walaupun saya tahu
Ada banyak istilah-istilah teologi yang berat, tetapi semoga bahasa saya cukup sederhana sehingga teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksudkan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengenal Allah melalui alam semesta? Mazmur 19 ayat 2 mengatakan demikian, ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dengan kata lain, di dalam alam semesta ini kita melihat jejak-jejak kehadiran Tuhan. Ya, sebagai orang beriman kita melihat demikian. Beda kalau seandainya orang tidak beriman, orang ateis, dia katakan ya, alam semesta ini tidak lebih daripada debu-debu galaksi yang lahir dari Big Bang atau lahir dari ledakan sebuah bintang, lalu semua terjadi dalam proses alamiah sehingga tampilnya kehidupan. Ya, bagi kita langit dan cakrawala yang berarti batas pandang manusia dalam alam semesta itu memberitakan pekerjaan Allah. Ingat Kejadian bab 1 yang berbicara tentang penciptaan alam semesta. Maka mencintai alam semesta berarti mencintai sang penciptanya, mencintai alam semesta. Nah, dalam perkara ini saya mengingatkan apa yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Berpartisipasi di dalam pemeliharaan alam lingkungan dalam jangkauan kita itu merupakan bagian dari penghayatan iman. Karena kita memelihara rumah bersama. Nah, di sini sekali lagi kita memiliki paten yang sama. Inti iman kita di mana? Di dalam alam semesta kita melihat peranan Tuhan. Spiritualitas yang kita hayati yakni cinta kita kepada alam semesta. Lalu pelayanan konkret yang kita lakukan adalah berpartisipasi di dalam pemeliharaan alam lingkungan. Nah, jadi dalam hal ini pendidikan di rumah kita misalnya uh, pemeliharaan lingkungan, ya, misalnya pemisahan sampah-sampah plastik dan sebagainya, sampah organik dan pemeliharaan tanaman, mencintai kehidupan, merawat hewan piaraan dan sebagainya, semua itu ketika dijalankan dengan baik, itu merupakan pendidikan iman. Lalu orang bertanya, ya tetapi kalau saya sudah pisahkan sampah baik-baik, tetapi sebentar tukang sampah akan tumpuk lagi semua. Ya, itu memang tukang sampah. Tetapi paling kurang yang kita lakukan adalah pendidikan nilai yang benar di dalam lingkungan keluarga kita. Bahwa perkara tukang sampah lakukan itu sudah soal lain. Itu kerangka sosial yang tidak mengambil bagian di dalam pendidikan itu. Kedua, melalui manusia. Mazmur 8:5-6 mengatakan demikian. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, kita melihat bahwa di mata Tuhan, manusia itu ternyata sangat istimewa. Hanya kepada manusia, Tuhan memberikan intelek, kemampuan akal budi, kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk berpikiran bebas, kemampuan untuk mencipta. Lihat arsitektur rumah kita. 50 tahun lalu, 100 tahun lalu, berkembang terus sampai sekarang. Burung pipit membuat sarang sebagus apapun, 500 tahun lalu dengan hari ini tetap sama. Motifnya, strukturnya, caranya. Manusia memiliki kemampuan untuk melibatkan yang lebih. Maka siapa manusia ini? Manusia adalah mahkota ciptaan. Ini bagian dari inti iman kita. Sadari bahwa setiap kali kita berhadapan dengan manusia, itu bukan sekedar kita melihat sosok yang lain, makhluk hidup yang lain, atau sekedar sumber daya yang membantu kita untuk mencapai keuntungan ekonomi. Tidak, manusia lebih dari itu. Dia mahkota ciptaan Tuhan karena dia adalah gambaran Tuhan. Karena itu, memandang manusia dengan penuh hormat adalah memandang kemuliaan Tuhan sendiri.
Karena itu memandang Roma Aurel yang rambutnya keriting bergelung-gelung itu sebetulnya tidak boleh ada bedanya dengan memandang salah seorang teman kita yang terang kulitnya, lurus rambutnya, berperawakan semampai, bersuara lembut dan sebagainya. Setiap pribadi adalah representasi dari wajah ilahi yang perlu diperlakukan dengan penuh hormat. Maka sebagai anggota Soferdia, kita perlu berdiri berhadapan dengan ini. Konsep-konsep sosial yang merendahkan martabat manusia itu harus dilawan. Rasisme, diskriminasi, memandang rendah orang, stereotip ya, praduga tak bersalah. Ya, stereotip itu berarti mengidentikan misalnya suku tertentu identik dengan mentalita yang demikian. Nah, di dalam pendidikan nilai kita sebagai anggota Soferdia, konsep tentang manusia ini perlu menjadi sebuah landasan. Implementasinya nanti kita akan sentuh pada kesempatan yang lain. Yang ketiga, melalui inkarnasi atau gereja kudus. Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan demikian. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus yang bagi saya merupakan abstraksi atau ringkasan dari seluruh sejarah keselamatan. Keselamatan itu lahir dari kasih Allah, dijalankan oleh anaknya yang tunggal dalam korban salib, wafat dan bangkit. Supaya apa? Supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini peranan gereja. Ini peranan umat Kristiani. Ini peranan kita semua. Maka, spiritualitas yang perlu kita, inti iman yang perlu kita bangun bahwa apapun bentuk pewahyuan Tuhan itu adalah komunikasi diri Tuhan kepada manusia. Tuhan mewahyukan diri dalam rupa penciptaan alam semesta. Tuhan mewahyukan diri dalam rupa utusan-utusan yang dipilih untuk mewartakan pembebasan manusia. Dan akhirnya Tuhan mewahyukan diri dalam pribadi ilahi yang menjadi manusia. Semua ini adalah pola komunikasi diri manusia. Kita sebagai anggota gereja menanggapi dan melaksanakan. Nah, maka spiritualitas kita perlu dijiwai oleh ini. Mendalami, memahami, dan mengasihi Tuhan yang masuk dalam sejarah. Tuhan yang masuk dalam sejarah itu siapa? Yesus Kristus yang menjalankan karyanya atas perintah Bapa, yang kemudian nanti mengutus Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang kita rayakan hari kemarin. Pentakosta yang memberikan kepada kita keluasan untuk melanjutkan karya inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Maka berpartisipasi dalam karya pelayanan untuk mewartakan pribadi ilahi, apapun bentuknya dan berbagaimana caranya, itu merupakan kewajiban kita. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita mengenal sang terang ini. Ya, kita mengenal sang terang dalam alam semesta yang diciptakan Tuhan. Kita mengenal sang terang dalam diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Yang ketiga, kita mengenal sang terang dalam karya penyelamatan oleh pribadi ilahi, terutama dalam peristiwa inkarnasi dan Roh Kudus dan Gereja Kudus yang dijiwai oleh Roh Kudus. Nah, beberapa petunjuk praktis. Secara praktis, sebagai anggota Soferdia, proses mengalami sang terang yang kita perlu wujudkan dalam kerangka pribadi itu lahir melalui proses apa-apa. Saya anjurkan beberapa poin. Nomor 1, kita membangun iman pada Allah Tritunggal Maha Kudus, pada gereja, para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ini bagian dari apa? Doa aku percaya. Ya. Siapa yang memahami? Bapa mengutus Roh Putra, Putra mengutus Roh Kudus, Allah Tritunggal, 3 pribadi tapi satu Allah. Siapa yang bisa memahami? Tidak ada dari kita yang bisa memahami.
tapi pewahyuan dari Tuhan ini ada. Maka kadang-kadang iman kita itu perlu ditumbuhkan tanpa harus 100% dipahami secara intelektual. Ya, ibaratnya seperti ini. Kita makan buah jeruk, tapi kita tidak pernah lihat bahwa di dalam jeruk itu ada vitamin C. Yang kita lihat dan kita makan adalah jeruk. Tapi vitamin C itu ada dan sangat bermanfaat bagi manusia. Ya. Maka kalau kita pada poin kedua mendalami warisan wahyu yang tertulis yakni kitab suci, yang kita baca itu adalah kitab suci, terjemahan bahasa Indonesia, tercetak, ada tahun penerbitan, dalam kertas yang bisa hancur, tetapi yang tidak kita lihat adalah firman yang tertera di dalamnya yang masuk dan memberi pengaruh bagi kehidupan kita. Yang itu kita tidak lihat. Yang kita lihat adalah kitab suci di depan kita. Yang ketiga, kita perlu menimba rahmat pengudusan dalam sakramen-sakramen warisan Kristus. Dalam perkara ini saya sekali lagi terus-terus saya menekankan sakramen yang secara teratur perlu diterima, yakni Ekaristi dan pengakuan dosa. Ekaristi adalah santapan peneguh jiwa, pengakuan dosa adalah proses healing atas jiwa yang terluka oleh karena dosa. Ya, perintah gereja mengatakan mengaku dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Nah, itu berarti Anda cukup kudus sehingga mengaku dosa setahun sekali. Kita yang berdosa berulang-ulang dan selalu dengan sengaja melakukan dosa yang sama berkali-kali, sebaiknya mengaku dosa secara lebih sering. Dan yang keempat, terlibat dalam perutusan yang diberikan Kristus kepada gereja. Ini kreatif. Masing-masing orang membaca dalam konteksnya, dalam situasinya, pelayanan apa yang konkret untuk dia. Maka kita melihat di sini. Ada 4 poin yang sangat penting agar kita bisa mengenal dan memiliki sang terang di dalam hati. Pertama, mari kita memelihara iman. Iman itu karunia Tuhan. Iman itu bukan hasil perjuangan kita. Karena itu, pelihara iman yang diperoleh yang bagi kita orang Katolik itu dimeterai dengan pembaptisan. Pelihara iman. Yang kedua, baca dan dalami kitab suci sebagai warisan yang tertulis. Jika Yesus Kristus adalah pribadi ilahi yang menjadi manusia, maka kitab suci adalah bahasa ilahi yang menjadi bahasa manusia. Ya. Jadi bisa lihat betapa sesungguhnya kitab suci itu penting. Baca. Kadang-kadang tidak mengerti, tetap baca. Karena yang kita baca itu biasanya mengendap dalam hati kita, dan sekali waktu dia bisa muncul sebagai sebuah inspirasi. Tapi andai kata tidak pernah baca, mau cari inspirasi, inspirasi datang dari mana? Tentu bukan dari kitab suci, tetapi dari media sosial, dari TikTok, dari apa lagi, yang sekarang, yang dulu Twitter itu apa namanya, X, dari Facebook, dari rupa-rupa cara, ya, yang seringkali dibungkus dengan sangat indah, tetapi sesungguhnya tersirat pesan-pesan yang sangat menyimpang dari iman. Ya, ada banyak nasihat yang baik dalam kitab suci. Yang ketiga, terima sakramen-sakramen sebagai jalan pengudusan diri. Dan yang keempat, terlibat dalam karya. Maka iman, kitab suci, sakramen, dan perutusan. Iman kita ungkapkan dengan cara apa? Dengan berdoa. Maka pada akhirnya, proses mengenal sang terang itu lahir dari cara sederhana ini. Dalam sebuah doa yang konsisten dan mencerminkan iman, dalam konsistensi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dalam rahmat pengudusan yang kita peroleh melalui sakramen-sakramen, dan dalam keterlibatan kita untuk mengambil bagian dalam karya perutusan. Nah, semua ini hanya berjalan kalau kita memiliki mentalita ini.
apa yang kita sebut sebagai mindfulness. Beri perhatian, konsentrasi, dan hargai. Perhatikan dan hargai bahwa cara-cara yang sederhana ini pun bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Kalau kita temukan dalam sejarah gereja misalnya, banyak pemikir-pemikir besar sesungguhnya lahir dari situasi hidup yang sangat-sangat amburadul. Agustinus misalnya, seorang teolog yang begitu berjasa, pernah menjalani hidup yang sangat penuh dosa. Tetapi begitu dia memperoleh iman, dia menguatkannya dalam kitab suci, lalu melahirkan ajaran-ajaran teologi yang begitu besar. Dia menghayati sakramen-sakramen, dan dia mewartakan Injil. Mengapa? Karena dia adalah orang yang mindful. Begitu dia menerima rahmat Tuhan, perhatiannya hanya ada pada kehendak Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, hanya sampai di sini presentasi saya malam ini. Rekoleksi berikut akan terjadi pada Senin 14 Juli dengan tema Dikobarkan Sang Terang. Masih ada kelanjutan. Dan untuk itu malam ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua perhatian. Jika ada tanggapan, mohon dikirim ke email saya atau WA saya yang ada di sini. Dan sebentar saya akan kirimkan presentasi saya malam ini kepada pengurus Soverdia dalam format PDF untuk boleh dibagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator untuk mengatur acara kita yang selanjutnya. Baik, Romo, terima kasih atas pemaparannya. Sangat menarik, singkat, padat, jelas. Dan tadi sudah disampaikan oleh Romo Aurel bahwa pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui email ya, Romo. Ya, Berarti boleh untuk forum tanggapi sekarang, email, menanggapi apa yang saya sampaikan boleh kalau saya tidak sempat di di apa tidak sempat disampaikan malam ini, tapi kita masih punya beberapa menit. Silakan mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya, kita beri kesempatan dulu ya. baik, 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 Romo. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Romo Aurel menawarkan mungkin ada pertanyaan. Saya rasa mengingat kita harus memperhitungkan waktu, satu penanya saja. Namun mohon pertanyaan disampaikan sesuai dengan tema pada malam hari ini. Monggo silakan Bapak Ibu, satu saja. Ada Lores dari Ende itu. Biarkan dia boleh tanya itu, Lores dari Ende. Silakan, silakan yang dari Ende. Selamat malam Pak RW. Ya, Silakan Selamat malam Bapak, semuanya. pertanyaannya. Ya, saya hanya mau menyampaikan apresiasi saja. Saya senang bisa mengikuti kegiatan ini. Dan saya berharap masih bisa ikuti bulan berikut gitu. ya, terima kasih Lores ya. Bu Tatiana, Sudah? kelihatannya tidak ada yang bertanya, Ya, atau mungkin masih ada yang mau bertanya. Kita berikan beberapa menit lah, Bu Tatiana, biar orang masih ada kesempatan untuk baik, bertanya Romo. sebentar kalau mau ya. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Menarik ini, mengenal sang terang. Baik, Pater, mungkin saya saja yang bertanya. Silakan, Pak. Silakan. Selamat malam, Pater. Saya Yanus dari Soferdia Pademangan, Jakarta. Ya, silakan Yanus. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah gini. Bagaimana pandangan Pater terhadap ada beberapa orang saat-saat ini yang mempunyai pandangan bahwa ya kehidupan menggereja ya biasa-biasa saja. Yang penting saya berbuat baik, yang penting saya mencerminkan kasih, itu sudah cukup untuk di keluarga, di tempat kerja maupun di katakanlah di sosial kemasyarakatan. Nah, bagaimana tanggapan Pater terhadap orang yang mempunyai persepsi atau pandangan seperti ini, Pater? Terima kasih. Baik. Satu sisi penting dari
mengenal sang terang, ya nanti kita akan bahas pada pertemuan kedua dan terutama pertemuan ketiga dalam membawa sang terang, ya, adalah yang poin keempat tadi, terlibat dalam perutusan. Ya, ada 4 poin tadi itu saya bisa bagikan kembali untuk kita lihat. Ya, di sini. Ya, ya, ada iman yang dikaruniai Tuhan, ada kitab suci yang kita baca untuk melihat insight apa yang disampaikan Tuhan dan pengaruhnya bagi hidup kita. Ada sakramen-sakramen yang diwariskan Tuhan pada kita, tapi ada poin yang penting ini, terlibat di dalam karya perutusan. Ibaratnya begini, kita mengenal tokoh-tokoh penting di dalam sejarah Indonesia ya, misalnya Soekarno atau apa filsuf-filsuf seperti Diakoro atau seniman-seniman seperti Avandi dan sebagainya. Mereka semua ini adalah pribadi-pribadi karismatik dengan talenta yang sangat istimewa. Tetapi gambaran yang kita peroleh itu kan gambaran yang lahir dari persepsi orang. Kita hanya bisa mengenalnya dengan lebih baik kalau kita membaca dan akan lebih intensif lagi mengenal kalau kita bergaul. Nah, bergaul dengan Tuhan itu dengan cara apa? Bergaul dengan Tuhan itu dalami apa yang menjadi warisannya. Dan warisannya itu adalah firman-Nya, dan firman-Nya itu jelas-jelas memberi tanggung jawab kepada kita, yakni kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, di samping kasihlah Tuhan Allahmu. Maka keterlibatan dalam karya perutusan itu sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban yang dengan seharusnya melekat pada semua orang yang menyebut diri sebagai orang Kristiani. Dengan kata lain, seorang Kristiani yang merasa diri cintai Tuhan, lalu dia mencintai sesama, dan sudah cukup, pertanyaan kita, cinta kepada sesama itu diwujudkan dengan cara apa? Karena cinta kepada sesama itu yang melahirkan implementasi pelayanan. Pelayanan itu tidak bisa lain selain lahir dari apa yang dilakukan oleh Kristus, lalu apa yang kita jabarkan sebagai perwujudan cinta Kristus. Ya, dalam surat Yohanes itu dikatakan jelas begini, ya. Seseorang tidak bisa mengasihi Tuhan, seseorang itu tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan tanpa mengasihi sesamanya yang kelihatan. Ya. Nah, karena itu orang yang sesungguhnya mengatakan dia mempraktikkan kasih tapi tidak terlibat dalam pelayanan itu kasih satu pihak. Ya, menikmati cinta Tuhan selesai di situ. Tidak ada sisi lain yakni mencintai sesama, karena mencintai sesama itu tuntutannya besar. Karena aspek sesama itu dimensinya luas, banyak aspek yang bisa disentuh, dan tentu saja menuntut komitmen yang jauh lebih tinggi. Nah, bagi kita yang buat Soferdia, ini tantangan serius. Karena kalau kita serius mengenal sang terang, ya, kita dalami sungguh-sungguh, itu mungkin kita akan takut untuk mengambil bagian dalam proses mengenal sang terang itu. Karena nanti berikut kita akan melihat bagaimana dikobarkan sang terang. Nah, kalau dikobarkan sang terang itu kita dalami dengan baik-baik, maka kita akan mengalami proses transformasi iman dan pribadi. Dan kalau transformasi iman dan pribadi itu terjadi, maka melayani sesama, mengungkapkan cinta dalam karya konkret, itu buah konkret, buah logis, tidak bisa lain. Ya, karena itu Yanus, kita perlu menyiapkan diri untuk itu. Perlu katekisasi terus-menerus. Di mana-mana selalu ada orang yang terlibat dalam gereja, ada yang tidak. Ini sudah 2000 tahun gereja mengakar dalam dunia, tetap lebih banyak orang yang menolak adanya Kristus. Statistik terakhir, orang Katolik di Asia itu hanya berapa persen? Ya, hanya sekitar 3%. Nah, sekitar itu. Jadi lebih banyak orang Asia itu sesudah 2000 tahun penginjilan,
ternyata tetap menolak Yesus Kristus. Itu berarti apa? Karya mewartakan sang terang itu akan tetap berlangsung selama dunia ini masih ada. Maka jalankan yang terbaik dalam konteks kita hari ini, dan selebihnya itu adalah karya Tuhan. Jangan lupa, karya penginjilan adalah karya Tuhan, dan kita mengambil bagian dalam karya penginjilan itu. Gitu dulu ya, Yanus. Cukup untuk menghibur diri sejenak. Nanti bulan berikut dan bulan Agustusnya kita dalami secara lebih konkret. Apa artinya dibaharui oleh terang, dan apa artinya membawa sang terang kepada sesama itu. Sebagai 3 tema penting dalam rekoleksi Soferdia menyambut perayaan 150 tahun SVD September nanti. Saya sangka begitu saja, Bu Tatiana, yang bisa saya sampaikan. Ya, Baik, Panggawang, Pater. ya, sama-sama. Panggawang. Baik, terima kasih Romo Aurel atas jawabannya. Semoga Bapak Vincentius Yanus ini bisa menangkap semua apa yang disampaikan oleh Romo Aurel. Bapak Ibu sekalian dan Romo, karena waktu yang disediakan sudah cukup, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Allah bahwa rekoleksi ini telah kita lalui bersama dengan penuh sukacita. Terima kasih atas kehadiran kita semua, atas kehadiran para Romo. Saya mohon maaf kalau saya terlewat menyapa para Romo. Ada Romo Martin Nule, ada Romo Gras, ada Romo Eko. Halo Romo, apa kabar? Selamat malam. Ada juga Fabrizio ini. Lalu ada Romo Fabrizio, ya, dan Romo Aurel sendiri. Ya, semoga dengan terselenggaranya rekoleksi virtual yang pertama ini dapat meningkatkan spiritualitas kita sebagai Soferdi awam, serta dapat mengamalkannya dalam menjalin relasi dengan sesama kita untuk mencapai sang terang itu. Harapan kami semoga kita semua dapat hadir kembali pada rekoleksi-rekoleksi selanjutnya bulan depan dan bulan Agustus. Dan saya selaku moderator, Tatiana, memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Romo dan Bapak Ibu sekalian. Dan dengan demikian rekoleksi ini berakhir, tapi sebelum kita berfoto dan melanjutkan dengan doa penutup nanti, mungkin ada pengumuman dari Bu Pauline? Tidak ada, Mbak. Jadi kita akan bertemu lagi di bulan Juli. Baik, terima kasih. Selanjutnya, mari mohon petugas untuk memimpin doa 150 tahun SPD dan doa pelindung serikat. Terima kasih. Para Romo dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa 150 tahun SVD. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber hidup dan persekutuan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menginspirasi Santo Arnoldus Jansen untuk mendirikan Serikat Sabda Allah. Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada mereka yang telah mendahului kami dan kepada semua mitra dalam misi. Bersatu dengan Yesus Kristus, Sabda yang menjelma, kami adalah murid-muridnya yang mewartakan kabar gembira tentang kehidupan dan sukacita dalam persahabatan dan belas kasih bagi dunia yang terluka. Dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, perbaharuilah kami, Tuhan, teguhkan perjalanan kami sebagai peziarah harapan, dan kala kami menghadapi tantangan-tantangan baru, semoga kami menanggapi dengan kreativitas
kesetiaan, dan semangat sinodalitas. Santa Maria Bunda Sang Sabda, tuntunlah misi kami dengan tanda-tanda yang membangun persekutuan dan memajukan partisipasi. Semoga terang putra-Mu yang menghalau kegelapan menyinari hati kami, semua umat manusia dan ciptaan. Amin. Amin. Doa kepada para pelindung serikat. Sabda Allah yang telah menjadi manusia, hidupkanlah kami dengan Bunda Tuhan yang tersuci. Hantarlah semua manusia kepada Putra. Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, kembangkanlah kerajaan Allah di dunia. Santo Yosef, Yoakim, dan Santa Ana, mohonlah kepada Tuhan banyak pelayan Injil. Santo Petrus dan Paulus, Yohanes dan Andreas, bantulah para pewarta iman. Santo Gregorius, Agustinus, dan Vincentius, doakanlah semua pejabat gereja. Santo Arnoldus Jansen dan Yosef Rena de Metz, bukalah hati kami bagi semua orang. Beata Maria, Helena, dan Yosefa, tolonglah kami dalam tugas pelayanan misioner. Beato Martir Ludovicus, Stanislaus, Aloysius, dan Gregorius, teguhkanlah kami dalam kesaksian iman dan cinta. Santo Fransiskus Assisi, Fransiskus Saverius, dan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, dampingilah perjalanan dan kegiatan misioner kami. Beato Dionysius dan Redemptus, kobarkanlah iman, harapan, dan cinta kami kepada Allah. Hadapan terang sabda Allah dan Roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman, dan semoga hati Yesus hidup dalam hati semua manusia. Amin. Amin. Para Romo, Bapak Ibu sekalian, sebelum berkat penutup, perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Aurel SVD yang saat ini berada di NEMI dengan segala kesibukannya masih memberikan waktu, pikiran, dan refleksi yang luar biasa kepada kami di antara kesibukan-kesibukan dan juga tentu saja keindahan NEMI. Saya juga berterima kasih kepada para Romo yang masih setia sebagai Bapak Rohani bagi kita sekalian. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang turut serta, memang terdata di sini 46 tapi ada grup-grup dan secara privat. Seperti saya lihat itu di Bali ini sepertinya grup. Saya minta maaf karena mata saya agak sedikit bermasalah sehingga tidak menunjukkan wajah saya setelah saya mengalami sedikit 1-2 hal dalam perjalanan saya. Jadi sampai berjumpa dalam bulan yang akan datang. Semoga kita makin pertama-tama bagian pertama ini mengenal Sang Terang itu sendiri, sehingga dari pengenalan ini kita semakin mencintai Sang Terang dan perjalanan kita dalam 3 perhentian ini akan semakin menumbuh kembangkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Sang Terang itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan untuk siarah kehidupan kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian hidup, karya, usaha, rahmat panggilan kita
mereka yang kita doakan, dan keluarga besar Soferdia di mana saja mereka berada, bersama dengan lay partner internasional, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu dan flyer yang ada saya serahkan kepada MC kembali. Ya, terima kasih Romo Gras atas berkat penutupnya. Dan hari sudah semakin malam di Indonesia ya, Romo Aurel. Iya, jadi sekarang saya mengajak semua yang hadir di forum ini untuk membuka kamera, karena nanti Mas Yosua akan mengambil foto kita